Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Saya berharap semoga semuanya sehat walafiat, amin. Nah, kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara mengolah daun bambu kering untuk dijadikan sebagai campuran media tanam tanpa harus menunggu lama prosesnya dan tanpa difermentasi, dan tentunya lebih hemat biaya teman-teman. Karena kita bisa mengolah media tanam sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan yang mudah sekali ditemukan di lingkungan sekitar kita. Namun demikian tidak mengurangi kualitas media tanam, dan seperti yang teman-teman lihat pada tanaman saya ini, hanya mengandalkan media tanam saja sudah bisa menyuburkan tanaman hingga sebesar ini, tanpa pupuk susulan, tanpa pupuk warung. Nah, tujuannya semata-mata untuk menghemat biaya teman-teman. Tanaman bisa kelihatan sehat, subur, dan kelihatan selalu tegak meski di musim kemarau, karena di sini kebetulan lagi musim kemarau teman-teman. Nah, apalagi kalau kita bantu dengan POC atau pupuk warung, mungkin pertumbuhannya bisa lebih bagus lagi. Tapi seperti ini sudah kelihatan sangat bagus teman-teman. Nah, jadi ini kenapa tidak saya pupuk susulan. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa bagusnya media tanam ini. Dan inilah hasilnya teman-teman, tanpa pupuk susulan. Dan ini real apa adanya apa yang saya sampaikan. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai dari awal. Nah, pertama-tama ambil daun bambu yang benar-benar sudah kering, dan cara mengambilnya dengan cara dikumpulkan terlebih dahulu dengan bantuan sapu lidi seperti ini. Setelah mengumpulkan daun bambu kering, selanjutnya kita bersihkan dengan cara membuang ranting-ranting dan bebatuan kecil. Dan kemudian kita haluskan dengan cara dipelintir dan sedikit diremas-remas. Dan cara ini tidak sulit teman-teman, karena daun bambunya sudah benar-benar kering, jadi diremas saja sudah bisa hancur. Tanpa campuran sekam mentah pun sudah cukup teman-teman, karena daun bambu kering juga mampu menjaga porositas media tanam, dan lama-kelamaan akan semakin bagus untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Karena semakin lama akan semakin lapuk, sehingga menjadi kompos dengan sendirinya pada media tanam. Dan demi keamanan kita, gunakanlah sarung tangan ya teman-teman, supaya tangan kita aman. Nah teman-teman, sebentar saja sudah halus dan sudah dapat sebanyak ini. Dan sekarang saya akan mencari campurannya. Semua akan saya mulai dari awal agar teman-teman bisa melihat langsung aktivitas saya dalam pembuatan media tanam. Untuk itu silahkan disimak sampai selesai. Untuk sebagai campurannya, di sini saya menggunakan pupuk kandang kohe ayam yang sudah dibakar dengan sekam mentah. Dengan cara dibakar terdapat abu dan sekam bakarnya teman-teman, yang biasanya bagus sekali untuk menunjang pertumbuhan tanaman, apalagi pada fase vegetatif. Tanaman biasanya cepat pertumbuhannya dan kelihatan hijau segar warnanya dengan menggunakan ini. Tidak dibakar pun tidak apa-apa teman-teman, asalkan pupuk kandangnya sudah dingin, jangan yang masih panas, karena biasanya kohe ayam yang baru itu suhunya panas sekali teman-teman. Jika kohe ayam tidak dibakar, maka teman-teman bisa mencampurkan sekam bakar, dan jika tidak ada sekam bakar, teman-teman bisa menggunakan abu bakar. Taburkan tipis-tipis di atas tumpukan daun bambu kering seperti ini, supaya nantinya dapat tercampur merata teman-teman. Dan untuk campuran media tanam selanjutnya yaitu tanah. Cara saya mengambil tanah yaitu di bawah pepohonan. Nah, ini adalah di bawah pohon bambu,
karena di bawah pepohonan biasanya terdapat humus yang dihasilkan oleh dedaunan yang berjatuhan, sehingga dari tahun ke tahun teksturnya semakin lembut dan melekat dengan tanah pada bagian atas. Dan saya akan mengambilnya pada bagian atas saja, kira-kira 3 sampai dengan 4 cm kedalamannya. Nah, jika di tempat teman-teman tidak ada area pohon bambu, maka bisa menggunakan tanah apa saja yang kiranya mudah didapatkan. Setelah mendapatkan tanah, kemudian tebar di atas tumpukan daun bambu dan pupuk kandang, tebar tipis-tipis agar tidak menumpuk dan agar lebih mudah pada saat mencampurnya. Kemudian aduk semua bahan tadi, yaitu daun bambu kering, pupuk kandang, dan tanah. Aduk semua bahan hingga benar-benar tercampur dengan sempurna. Setelah semua bahan tercampur merata, hasilnya seperti ini teman-teman. Asalkan mau melakukannya, sebentar saja sudah mendapatkan media tanam gratis, subur, poros, dan berkualitas. Dan tentunya sangat bagus untuk menyuburkan tanaman jenis apapun, baik tanaman hias maupun tanaman tabu lampot atau tanaman berbuah di dalam pot. Dan ini bisa digunakan pada saat musim hujan atau pada saat musim kemarau. Takaran pada saat musim hujan adalah daun bambu kering 2 pot, tanah 1 pot, dan yang terakhir pupuk kandang 1 pot. Dan takaran pada saat musim kemarau adalah daun bambu kering 1 pot, tanah 2 pot, dan yang terakhir pupuk kandang 1 pot. Jadi yang kita mainkan adalah takarannya teman-teman. Dan ini bisa digunakan langsung dan bisa juga difermentasi terlebih dahulu. Tapi jika nggak mau ribet dan lama menunggu dan mau langsung saja digunakan karena kita kadang-kadang buru-buru pengen segera menanam, nah ada cara khususnya teman-teman. Caranya sebagai berikut ini. Untuk langkah awal, masukkan media tanam ke dalam polybag. Untuk ukuran polybag disesuaikan saja dengan jenis tanaman. Kemudian isi polybag sampai penuh. Dan kemudian setelah selesai mengisi polybag, dan langkah selanjutnya adalah menutupi permukaan media tanam agar daun bambunya tidak kelihatan, karena daun bambu itu sangat ringan, jadi kalau ada angin suka berhamburan yang ada di atas permukaan. Jadi saya menutupinya dengan media tanam seperti ini. Tutupi pada bagian atas permukaan media tanam dengan tanah, atau dengan abu bakar, atau dengan sekam bakar, atau dengan sekam padi mentah, atau dengan tanah biasa saja. Kalau saya di sini menggunakan abu bakar teman-teman. Nah, warnanya hitam dan halus seperti ini. Dan untuk langkah selanjutnya, siramkan fungisida agen hayati yang berbahan aktif Gliocladium, Trichoderma, dan bakteri pengurai. Manfaat bakteri Gliocladium untuk mengendalikan penyakit tular tanah, dan Trichoderma berfungsi untuk mengendalikan penyakit yang ditularkan melalui tanah seperti penyakit busuk akar atau pangkal batang, dan meningkatkan kesuburan tanah dan menghambat patogen tanah. Dan manfaat bakteri pengurai yaitu membantu menguraikan limbah bahan organik
dan nantinya menjadi sebuah nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Limbah organiknya adalah yaitu tadi daun bambu dan pupuk kandang, sehingga nantinya lebih mudah terurai teman-teman. Dan untuk dosisnya yang saya gunakan adalah 10 gram untuk 1 liter air. Setelah selesai menyiramkan fungisida agen hayati, kemudian kita biarkan beberapa saat sampai airnya benar-benar menyerap pada media tanam. Sekarang airnya sudah menyerap dan sekarang akan saya tutup dengan karung untuk menjaga kelembaban, lalu dibiarkan selama 1 minggu. Kenapa saya biarkan selama 1 minggu? Karena tanah dan daun bambunya itu masih baru, dan saya juga pernah mencoba langsung menggunakan tanpa dibiarkan terlebih dahulu, tapi aman dan tanaman masih dapat tumbuh normal teman-teman. Namun demikian, alangkah baiknya kita pilih yang aman-aman saja, yaitu dibiarkan terlebih dahulu selama 1 minggu, dan lebih lama lebih bagus lagi teman-teman, yaitu 1 bulan. Tapi kalau nggak sabaran seperti saya pengen buru-buru nanam, itu 1 minggu saja sudah cukup dan bisa digunakan. Nah teman-teman, sekarang sudah dibiarkan selama 1 minggu dan seperti ini hasilnya. Dan ini sudah bisa digunakan. Ini sudah jadi media tanam yang subur, gembur, dan poros. Dan untuk melihat hasilnya, saya akan tunjukkan ke teman-teman, yaitu tanaman dengan menggunakan media tanam seperti ini. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Ini adalah tanaman terong lalap yang sudah berusia 38 hari. Dan coba teman-teman perhatikan warnanya, hijau segar, bunga tidak ada yang rontok, dan jumlah bunganya lumayan banyak. Dan meskipun di sini sedang kemarau, tapi daunnya tetap tegak dan kelihatan segar sekali seperti ini. Nah, mari sekarang kita perhatikan seksama teman-teman. Daunnya tegak, warnanya cukup bagus. Kemudian bunganya juga kelihatan banyak sekali. Ini adalah tunas air teman-teman. Dan ini pada bagian batangnya. Dan kemudian buahnya juga sudah mulai berbentuk seperti ini. Dan ini tanaman yang lainnya, pertumbuhannya juga sama, sudah mulai berbentuk buah. Dan kemudian bunga dan bakalan bunganya juga kelihatan banyak sekali teman-teman. Nah, seperti ini bakalan bunganya. Dari segi daun, batang, kalau menurut saya ini sudah cukup bagus teman-teman. Dan yang ini yang baru saya tanam teman-teman sekitar 2 hari yang lalu. Nah, ukuran daunnya sudah berubah, ukurannya agak lebih besar dan sudah tumbuh daun-daun baru teman-teman. Dan ini menggunakan media tanam yang sama juga teman-teman. Dan yang di sebelah sini pertumbuhannya lumayan juga cukup bagus, dan ini menggunakan media tanam yang sama juga teman-teman. Dan yang ini campuran media tanamnya dari jerami padi teman-teman. Jerami padi saya campur dengan tanah dan pupuk kandang. Dan yang ini juga kelihatan bagus teman-teman. Dan nanti saya akan perlihatkan bagaimana cara membuat media tanam dari jerami padi ketika sudah melihat hasilnya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, kiranya sampai di sini dulu pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.